Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mewawancarai narasumber kami, yaitu Panduleo Abdillah. Beliau adalah mahasiswa aktif yang merupakan mahasiswa aktif dari pendidikan komputer angkatan 25. Jadi mungkin kita langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mewawancarai narasumber kita atas nama Panduleo Abdillah. Dia mahasiswa aktif dari angkatan 25 pendidikan komputer selaku yang menjalankan pandangan visual dan juga Vista Graduation. Oke, jadi di sini saya atas nama Fatur Rahman yang akan mewawancarai Panduleo Abdillah. Kita panggil aja Pandu atau Leo? Pandu aja. Kita panggil Pandu. Di sini saya tidak sendiri, saya akan mewawancarainya bersama 2 rekan saya yang akan berjalan dengan saya. Oke, mungkin masuk ke pertanyaannya. Saya penasaran gimana sih awalnya sampai kepikiran buat bikin atau buka usaha dari fotografer gitu. Oke Kak, jadi kenapa kepikiran buka usaha bisnis fotografi ini ya? Nah, dari awal-awal itu sebenarnya saya ini kan anak SMA yang kayak masih kesusahan untuk uang jajan kan. Jadi orang tua saya itu bisa dibilang tuh ekonominya pas-pasan. Jadi saya tuh memulai hobi saya sebenarnya ini juga dari hobi sebenarnya, dari hobi. Terus waktu SMA kepikiran kayak enak ya jadi fotografer. Coba aku mau coba terjun. Cuma waktu SMA itu saya masih awal-awal itu masih ikut-ikut ke orang-orang gitu nah Kak. Jadi kayak masih ikut sana sini. Jadi kayak saya ini masih dibilang masih pemula dan baru terjun lah. Nah terus mulai di situ saya kan berproses lalu kayak mulai dari itulah saya kayak sudah memiliki ilmu dasarnya untuk membuka bisnis fotografi ini. Jadi nah setelah itu SMA berproses, lalu saya kepikiran buat kuliah. Nah buat kuliah ini saya kayak kepikiran lagi, aduh ada nggak ya biayanya buat kuliah ini, soalnya kan sudah tahu ekonomi orang tua pas-pasan. Jadi kayak saya waktu kelas 3 SMA saya mencoba terjun langsung, jadi kayak membuka usaha kecil-kecilan, dan klien pertama saya yang jelas pasti teman saya. Jadi kayak dari situ saya sudah enak nih dapat uang, sudah terlanjur ini kan bisa menjadikan bisnis waktu kuliah nanti. Nah setelah itu saya kan pertama disebutkan tempat daerah saya usahanya, lalu kayak pas SMA coba-coba ke Samarinda cari opportunity baru. Nah situ saya mulai membiasakan Samarinda. Nah setelah itulah saya mulai membangun relasi Samarinda ini sehingga saya telah membangun usaha ini. Jadi kurang lebih seperti itu sih Kak, untuk kenapa bisa awal-mulanya, dan juga ini sebenarnya dari hobi juga dari kecil. Jadi yang awalnya dari hobi terus dikembangkan kayak bingung masalah mungkin biaya baru dicoba-coba gitu kan. Ternyata bisa juga. Jadi mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Setelah kamu mulai bisnis ini, gimana sih cara kamu buat ngenalin bisnis kamu ini ke orang-orang? Oke, yang pertama-tama yang jelas kita pakai media sosial teman-teman untuk membranding atau mempromosikan jasa yang kita punya. Kayak ini di media sosialnya sebagai apa sih? Kayak kita tuh punya usaha apa di media sosial, dan itu kita pasti tunjukkan. Yang terus media sosial yang saya pakai biasanya ada Instagram dan TikTok Kak. Lalu selain itu juga selain media sosial saya biasanya membranding diri sendiri Kak. Kayak saya ini misalnya di kampus atau di luar sana saya ini bisa apa sih di sana. Jadi kayak saya tunjukkanlah skill-skill saya yang bersangkut paut dengan fotografi Kak, seperti itu. Jadi ada 2 opsi nih, kayak media sosial dan emang dari diri sendiri untuk membranding diri kita. Dan dari branding itu kayak orang lihat kan, oh orang ini bisa nih fotografi, kayak jago ya kayak gitu. Nah dari situ orang kan bisa trust sama kita, dan bisa suatu saat pasti orang itu kayak kalau butuh jasa fotografi pasti kayaknya oh ini anak ini bisa foto. Nah Dari mulut ke mulut juga ya? Benar, dari mulut ke mulut juga seperti itu Kak. Pertama itu, selama kamu menjalani bisnis ini dari awal sampai ke titik ini, ada nggak perubahan besar yang kamu alami seperti itu? Untuk perubahan besar ya mungkin dari relasi ya Kak ya, karena saya sudah terjunnya dari lama dan hingga saat ini. Jadi saya itu pasti ketemu orang-orang yang baru Kak, yang kayak bikin saya makin banyak belajar hal baru. Nah, dari situ saya kayak mungkin itu termasuk hal-hal besar ya bagi saya, karena ketemu orang-orang yang kayak sudah senior banget itu mungkin agak susah Kak untuk di bidang ini, karena ya kita harus menunjukkan portofolio atau skill kita yang kita miliki. Dari situ orang yang kayak sudah senior banget di bidang ini, dia tuh kayak akan melirik kita gitu nah. Jadi ya seperti itu, kayak hal-hal yang seperti itu yang bisa bikin saya makin semangat lagi dan makin belajar makin belajar baru. Iya, baru banyak makin banyak lagi. Begitu. Ada nggak pencapaian atau momen yang berkesan banget yang kayak yang bikin kamu kayak dapat mempelajari banget gitu, ternyata dari saya dapat momen ini ada pelajaran yang bisa saya ambil gitu. Banyak sih Kak. Misalnya kan kayak saya ini kan berbagai genre ya di fotografinya. Misalnya ada sport, ada wedding, ada graduation. Nah dan di bidang-bidang ini ternyata saya pelajari itu beda Kak, kayak cara pengeditannya, cara pengambilan fotonya, dan cara treatment kita ke kliennya. Sehingga itu sih kayak pencapaian saya tuh ya termasuk
pencapaian besar saya itu kayak bisa nge-treatment mereka dengan cara yang berbeda-beda Kak. Kayak oh ternyata cara treatment klien di bidang misalnya kayak video creation nih kayak harusnya seperti ini, dan cara pengeditannya juga beda lagi Kak. Dan untuk wedding itu biasanya juga beda, dan wedding itu kan pasangan ya, pasangan itu jadi kita harus paham betul bagaimana pose-pose yang kayak pose-pose yang romantis, betul. kayak pasangan baru, kayak biar mereka tuh nggak canggung kan, kayak pose yang kayak So pengantin sweet, baru tuh kayak apa sih, kayak ah. masih canggung-canggung gimana kayak gitu kan. Jadi kita harus bisa menjadikan suasana mereka agar mereka tuh nggak canggung saat pose gitu kan. Kadang malu juga kan Malu. mati gaya di depan Iya, kan sebagai benar. pengantin biasanya Iya, kayak karena ada yang ngarahin kayak gitu. Kalau ada anak muda yang pengen mulai bisnis fotografi juga, menurut kamu apa yang paling penting untuk mereka siapin? Oke, jadi yang harus dipersiapkan itu yang pertama diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menanggapi atau kayak kita merespon hal-hal yang kayak kita baru terjun ke atau kayak kita baru masuk nih. Kita tuh harus tetap rendah hati, kayak kita harus haus akan ilmu juga, karena kalau sudah terjun di bidang ini kita itu akan bertemu dengan orang-orang yang kayak lebih senior, lebih tua. Nah dari situ kita kalau memiliki sifat itu kita akan kayak dihargai lah ibaratnya. Jadi kayak senior ini pasti akan humble sama kita, pasti akan sharing ilmu juga sama kita. Nah kalau kita tidak memiliki sifat itu, kita pasti akan pokok kita itu pasti nggak bakal berkembang lah, karena kita akan stuck di situ aja. Karena ya memang di bidang ini tuh yang paling kita andelin tuh relasi Kak. Jadi dari relasi klien-klien itu bakal datang ke kita seperti itu. Dan untuk usahanya kita juga harus bisa memanage pemasukan dan pengeluaran. Misalnya kayak kita dapat job nih. Nah job ini keperkiraan butuh kos atau pengeluaran berapa kan. Nah dari situ kita harus hitung-hitung juga, kayak misalnya perjalanan kan ke sini kita habis bensin berapa, terus kayak kita perlu alat yang kayak kurang kita harus sewa berapa. Nah dari situ kita bisa perhitungkan untuk menentukan harga jasa yang kita punya seperti itu Kak. Oke, mungkin cukup sekian wawancara dari kami bersama narasumber kami. Cukup banyak info yang dapat kami terima, dan mungkin cukup sekian wawancara kami pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.